warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianura ini kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya. Sumber daya manusia atau SDM memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen operasi sebuah organisasi. Manajemen operasi melibatkan desain, kontrol, dan pengawasan proses produksi atau layanan. Dan sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola aspek manusia dari operasi-operasi tersebut. Berikut adalah cara bagaimana sumber daya manusia mempengaruhi dan terlibat dalam manajemen operasi. Berikut poin-poinnya. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga ada penilaian kinerja dan penghargaan. Yang keempat ada manajemen konflik dan komunikasi. Yang kelima ada kesejahteraan karyawan. Yang keenam ada kebijakan ketenagaan kerja. Yang ketujuh ada pengelolaan perubahan. Dan yang terakhir yaitu ada pengelolaan tenaga kerja dan pengelolaan kinerja. Kita bahas poin pertama, yaitu rekrutmen dan seleksi karyawan. Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk merancang proses rekrutmen dan seleksi yang efektif untuk mendapatkan karyawan yang tepat. Dalam operasi, memiliki karyawan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai sangat penting. Sumber daya manusia harus memastikan bahwa proses ini memilih individu yang cocok untuk posisi dan tugas yang ada dalam operasi. Poin kedua yaitu pelatihan dan pengembangan, yaitu untuk memastikan operasi berjalan dengan efisien. Karyawan perlu dilengkapi dengan keterampilan yang tepat. Sumber daya manusia merancang program pelatihan dan pengembangan untuk mengasah keterampilan karyawan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses operasional. Yang ketiga ada penilaian kinerja dan penghargaan. Sumber daya manusia juga terlibat dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Evaluasi ini membantu dalam menentukan kinerja karyawan dalam operasi, mengidentifikasi area di mana peningkatan diperlukan, dan memberikan penghargaan atau insentif sesuai dengan kontribusi mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan dalam mencapai tujuan operasi. Yang keempat yaitu manajemen konflik dan komunikasi, yaitu konflik antara karyawan atau departemen dapat mempengaruhi operasi secara negatif. SDM terlibat dalam menangani konflik, memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai tim atau departemen, dan memastikan bahwa kolaborasi yang baik terjadi di seluruh organisasi. Yang kelima yaitu kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan dan kepuasan karyawan memiliki dampak langsung pada kinerja operasional. SDM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan karyawan dipenuhi, baik itu dalam lingkungan kerja yang aman, keseimbangan kerja hidup, atau manfaat kesehatan yang memadai. Yang keenam ada kebijakan ketenaga kerjaan. Kebijakan terkait dengan jam kerja, cuti, dan kebijakan lainnya juga merupakan tanggung jawab sumber daya manusia. Kebijakan yang jelas dan terpenuhinya standar ketenaga kerjaan akan menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif. Yang ketujuh ada pengelolaan perubahan. Ketika perusahaan berubah, misalnya dalam teknologi yang baru, proses baru, atau perubahan strategi, sumber daya manusia terlibat dalam pengelolaan perubahan tersebut. Hal ini mencakup pengenalan karyawan terhadap perubahan, pelatihan yang diperlukan, dan membantu karyawan menyesuaikan diri dengan lingkungan operasional yang baru. Yang terakhir yaitu pengelolaan tenaga kerja dan pengelolaan kinerja. Kita membahas tentang pengelolaan tenaga kerja, yaitu manajemen operasi membutuhkan pemahaman yang baik tentang kebutuhan tenaga kerja. Sumber daya manusia membantu dalam mengidentifikasi jumlah karyawan yang diperlukan, jenis keterampilan yang diperlukan, dan melakukan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan ini. Terus poin pengelolaan kinerja yaitu sumber daya manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan berkinerja tinggi. Mereka melibatkan diri dalam pengelolaan kinerja karyawan, memastikan bahwa target dan standar operasional dipenuhi, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan terus-menerus. Baik, cukup sekian penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.